Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soli-Soliha kelas 3. Apa kabarnya hari ini? Sehat selalu di rumah ya, dan juga selalu semangat. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa dulu yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Ayo, masih ingat tidak? Anak-anak harus selalu menerapkan apa? Ya, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan juga menghindari kerumunan. Hari ini kita akan belajar praktek membuat alat peraga pembandingan pecahan. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah melalui pengamatan pada video ini, peserta didik diharapkan mampu membuat alat peraga pembanding pecahan. Sebelum membuat, anak-anak siapkan alat dan bahannya dulu ya. Yang pertama yaitu karton atau kardus bekas. Yang kedua yaitu dua warna kertas warna. Boleh menggunakan kertas lipat, kertas emas, kertas manila, kertas arsturo, dan sebagainya. Asalkan anak-anak menyediakan dua warna. Yang ketiga yaitu penggaris. Yang keempat lem kertas. Yang kelima gunting. Yang keenam pensil, pulpen ataupun spidol. Yang ketujuh alat untuk membentuk lingkaran. Alat untuk membentuk lingkaran ini boleh menggunakan jangka jika anak-anak punya. Boleh menggunakan tutup toples yang berbentuk lingkaran, boleh menggunakan mangkok, boleh menggunakan botol, dan sebagainya yang berbentuk lingkaran. Lalu langkah-langkah pembuatannya, yang pertama yaitu bentuk kardus atau karton dan kertas warna menjadi lingkaran, masing-masing 4. Baik anak-anak, kita menuju langkah yang pertama, yaitu membuat kardus ataupun kertas karton menjadi lingkaran. Masing-masing kita buat 4 buah. Jadi, dengan cetakan atau alat yang bisa dibuat untuk membentuk lingkaran tadi, kita cetak masing-masing 4 kardus dan juga kertas warna. Sediakan warnanya 2 jenis warna ya. Ini Bu Latifah membuat dari kardus bekas ada 4 lingkaran. 1, 2, 3, 4. Lalu di sini ada kertas warna. Bu Latifah menggunakan kertas lipat yang berwarna merah. Kita bentuk lingkaran dan kita gunting 2 warna. Dan yang warna hijau berjumlah 2 warna. Lalu langkah yang kedua yaitu tempelkan kertas warna ke kardus atau karton menggunakan lem. Mari kita simak videonya. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah kita tempelkan kertas warna ke atas kardus yang kita bentuk lingkaran tadi. Kita lem ya, bisa menggunakan lem kertas. Kita lem ke semua kardus yang telah kita buat. Setelah kita lem, hasilnya seperti ini ya. Masing-masing kita tempelkan ke karton. Nah, untuk itu kita diamkan terlebih dahulu supaya kertas dan kartonnya melekat dengan sempurna. Kita keringkan sampai beberapa menit. Yang ketiga yaitu warna yang pertama. Tadi kan ada 2 warna ya. Warna yang pertama silahkan digaris lingkaran menjadi 4 bagian yang sama besar. Warna yang kedua, garis lingkaran menjadi 3 bagian yang sama besar. Nah, setelah kita diamkan beberapa menit,
Kertasnya sudah kering. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita bagi masing-masing warna menjadi bagian yang berbeda. Di sini Bu Latifah memakai kertas yang berwarna hijau. Bu Latifah bagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Yaitu kita tarik garis seperti ini. Jadi kita gunakan warna hijau ini sebagai peraga pecahan 1/4. Dan Bu Latifah membagi yang berwarna merah menjadi 3 bagian atau digunakan sebagai alat peraga sepertiga. Kita garis menjadi 3 bagian yang sama besar. Kita kira-kira saja ya. Langkah yang keempat yaitu gunting menurut garis yang telah dibuat. Jangan sampai putus ya, amati setelah video ini. Kita potong bagian-bagian garis yang sudah kita buat ini, tapi jangan kita potong sampai putus, hanya sampai tengah-tengah sini saja. Bu Latifah praktekkan ya. Nah, jadi kita dari garis ini kita potong. Bu Latifah menggaris menggunakan penggaris dan juga spidol. Kita potong, jangan sampai putus. Kira-kira sampai sini saja. Lalu kita potong lagi. Jangan sampai tengah-tengah. Nah, kuncinya asalkan tujuan pengguntingan ini supaya bisa dilipat seperti ini. Nah, sudah bisa dilipat seperti ini, sudah bisa digunakan. Lalu, kita lanjut ke bagian yang warna merah. Kita gunting sesuai garis yang kita buat tadi. Sama, jangan sampai putus. Seperti ini, kita gunting. Dan kita gunting lagi. Hanya sampai bisa dilipat bagiannya seperti ini. Nah, sudah. Nah, setelah jadi, alat peraga itu bisa digunakan untuk membandingkan pecahan. Oleh karena itu, kita berlatih ya. Yuk berlatih membandingkan pecahan dengan pembilang yang sama dan penyebut yang berbeda. Di sini dicontohkan 2/4 dan 2/3. Pembilangnya sama, yaitu 2. Penyebutnya yang berbeda, 4 dan 3. Yuk kita bandingkan dengan alat peraga. Jadi di sini Bu Latifah menggunakan yang hijau dan juga yang merah. Soalnya berapa ya? Tadi Bu Latifah tuliskan latihan yaitu 2/4 dan 2/3. Yang penyebutnya 4 yang mana? Yang hijau karena ini dibagi 4. Dan yang penyebutnya 3 adalah yang merah. Maka kita buat ya 2/4. Berarti kita siapkan 2 bagian dari 4 bagian. Bagaimana? 2/4. Nah, 2 bagian. 2 seperti ini artinya 2/4. Dan berapa? Kita bandingkan. Dan 2/3. 1, 2. Maka yang dilipat 1 saja. Nah, sekarang kita bandingkan besar yang mana? Yang ini 2/4, yang ini 2/3. Kelihatan ya? Maka 2/4 lebih kecil daripada 2/3. Jadi, yang 2/3 lebih besar. Setelah mengamati video tentang pembandingan pecahan, sudah kita ketahui ya bahwa 2/4 lebih kecil daripada 2/3. Selanjutnya, 1/3 dan 1/4.
lagi yaitu sepertiga dan seperempat. Yuk kita mulai. Sepertiga artinya adalah 1 dari 3 bagian. Maka kita lipat ya. Tinggal 1 bagian saja. Nah, ini sepertiga dan juga seperempat. Ini kita lipat semua seperti ini. Ini seperempat. Sekarang kita bandingkan. Seperempat dan sepertiga besar yang mana? Nah, kelihatan ya. Besar yang sepertiga. Oleh karena itu, sepertiga lebih besar daripada seperempat. Atau 1/3 lebih besar daripada 1/4. Hasilnya adalah 1/3 lebih besar daripada 1/4. Selanjutnya, kita akan berlatih membandingkan pecahan pembilang yang berbeda dan penyebut yang sama. 2/4 dibandingkan 3/4. Penyebutnya sama itu, lingkaran ini dibagi berapa? Ini kan sama-sama dibagi 4. Maka dari itu, ini adalah penyebut yang sama, karena penyebutnya sama-sama 4. Oke. Perbandingan yang pertama yaitu 2/4 dan 3/4. Lebih besar yang mana ya? Di sini kita tunjukkan dulu 2/4. Dari lingkaran ini kita lipat 2 karena hanya dibutuhkan 2/4. 2 bagian dari 4 bagian yang sama besar. Ini menunjukkan 2/4 dan 3/4. Kita hanya melipat 1 seperti ini. Nah, ini menunjukkan 3/4. 2/4 dibandingkan 3/4 lebih besar yang mana? Betul, lebih besar 3/4. Jadi, 2/4 lebih kecil daripada 3/4. Hasilnya adalah 2/4 lebih kecil daripada 3/4. Selanjutnya, 2/3 dibandingkan 3/3. Selanjutnya, kita akan membandingkan dengan penyebut yang sama yaitu 3. Kenapa di sini menggunakan yang warna merah? Karena lingkaran ini sama-sama dibagi 3 yang menunjukkan bahwa penyebutnya adalah 3. Kita bandingkan antara 2/3 dan 3/3. 2/3, 2 bagian dari 3 bagian yang sama besar. Maka kita lipat 1 ya. Kan yang dicari cuma 2/3. Paham ya? Dibandingkan 3/3. 3/3 bisa diartikan dengan 1. 3 bagian. Jadi tidak ada yang dilipat seperti ini ya. Nah, sangat mudah sekarang dibandingkan. Yang 2/3 dan 3/3 lebih besar yang mana? Betul. Jadi, 2/3 ini lebih kecil daripada 3/3. Hasilnya, 2/3 lebih kecil daripada 3/3. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak di rumah juga bisa membuat peraga lain dengan bilangan pecahan yang lain. Tetap belajar di rumah dan selalu semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.